Kalau kafir secara definisi adalah orang yang menutup dirinya dari Allah, ya, atau dari hidayah bahkan mungkin. Berarti dia bisa muslim tapi kafir, atau bukan muslim tapi secara KTP sih orang Islam, dia orang Islam gitu. Betul. Tapi dia kafir karena dia menutup gitu kayak. Jawabannya benar. Iya. Ada orang-orang muslim yang sebenarnya mereka itu sudah masuk ke dalam kekafiran. Nah, ini terms ini yang Mas tanyain di level yang di pertanyaan yang kedua. Namanya adalah munafik. Oh. Jadi muslim tapi rasa kafir. Ini munafik. Oh, oke. Biar agak blend, kita coba bahas sedikit ya. Yeah. Nanti kita bisa dalamin lagi. Contoh ya, ulama-ulama mengartikan orang-orang munafik itu ada dua. Yang pertama adalah munafik secara iman. Jadi munafik iktikot, namanya munafik yang sejati. Ini orang-orang adalah sebenarnya dia nggak beriman. Yang kedua, munafik cuma sekedar amalnya doang. Nah, ini kalau berbicara berbohong ya secara amal. Kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau misalnya dia dia dipercaya kalau dikasih amanah dia khianat, berbicara dusta, dan kalau di berjanji dia ingkari. Ini adalah yang secara amal. Tapi kalau secara etikot ini adalah orang-orang muslim, tapi dia senang kalau Islam dapat masalah. Dia nggak suka ketika Islam dapat kebaikan. Dia menolak sebagian atau seluruh daripada ajaran Nabi. Nah, ini munafik. Dan kita lihat sekarang orang-orang kayak gini nyata di depan mata. Nyata banget. Ngomongnya, saya tuh muslim, tapi dia terus bilang, dia bawa bendera la ilaha illallah, terus dia bilang, ini bendera teroris. Dia bilang Islam memang agama teroris. Dia bilang saya muslim. Terus dia bilang, ketika dikritik dia bilang, daripada lu ngikutin orang yang nikah dengan anak 6 tahun. Nah, itu ini contoh munafik nih. Jadi dia ngakunya muslim, tapi sebenarnya dia bukan. Nah, ini terlihat di depan mata sekarang. Dulu orang masih sembunyi-sembunyi. Saya masih mau narik balik dulu ke kafir. Jadi kan kafir kan sebenarnya deskripsi kan? Deskripsi terhadap orang yang menutup dirinya sifat terhadap Allah gitu. Betul. Dan dia kafir itu bisa dia menutup karena memang dia agamanya Kristen atau Katolik. Yeah. Dia menutup karena dia munafik gitu misalnya. Yeah. Tapi mengingat sifat Allah seperti apa? Betul. Seseorang menjadi kafir itu kan bisa saja tidak selamanya. Benar. Artinya kata kafir itu tidak ideal dipakai untuk menghardik sebenarnya. Aku sepakat. Bukan sebuah kata untuk melabel sebenarnya. Aku sepakat banget. Murni deskripsi bahwa suatu hari dia tidak kafir. Benar. Itu kan nggak apa-apa gitu. Benar. Atau mungkin suatu hari akan ada orang yang bilang gue sempat kafir sih. Kayak udah enggak. Iya, itu benar. Benar. Kayak Ustadznya. Makanya gini, yang pertama adalah harus dipahami kata-kata kafir itu kata-kata berat. Dan tidak boleh sebenarnya bahkan bukan hanya melabeli, tapi tidak boleh untuk ditunjuk kepada seseorang tanpa bukti yang benar. Ini kata-kata berat banget. Kata-kata kafir itu saking beratnya, Rasul pernah ngancem, kalau kamu bilang orang lain kafir dan tidak terbukti kekafirannya, maka dosa kekafiran itu balik ke kamu. Wow. Ngerti kan? Jadi kalau ada orang mudah banget menuduh orang lain kafir, nah dia akhirnya dapat dosa itu ketika orang itu tidak kafir sebenarnya. Nah, ini jadi kata-kata yang berat banget. Karena saking beratnya kata-kata ini, maka surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, 4 kul yang sangat kita ulang-ulangi itu karena sangat singkat itu baru turun sekitar 12 tahun sampai 13 tahun setelah Quran turun. Oh, kenapa? Karena Allah tidak menggunakan label itu kecuali sudah 12-13 tahun orang diajari. Lah kita baru hari Jumat ngaji, hari Sabtu sudah ngasih orang label kafir. Udah kafir-kafirin orang. Nah padahal baru sekali ngaji kan ya. Iya. Kok bisa? Cuma gara-gara dia kayak gini, padahal harusnya gak gini. Itu di neraka orang-orang kayak gitu. Aku bilang kok bisa? Padahal Allah itu ngasih tahu kita bahwasanya Rasul itu perlu 12 tahun baru Allah katakan Qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum surat Qul ya ayyuhal kafirun itu ada surat Ar-Rahman. Kalau Mas baca surat Ar-Rahman itu ada 31 kali Allah berkata begini, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi
kenikmatan Tuhan mana lagi yang kamu dustakan wahai orang-orang Arab? Maksudnya ketika didakwakan begitu, karena mereka nih makin lama Mas, dari tahun pertama sampai tahun terakhir makin lama makin kacau nih pertanyaan orang-orang nih. Makin belakang nih makin katanya Tuhan punya malaikat ya, cowok atau cewek? Coba tunjukin dong. Kalau Tuhan benar coba azab dulu, azab. Trailernya kayak apa nih misalnya? Nah ini jadi permainan nih. Nah ketika jadi permainan, Rasul tetap dakwah. Muncul surat Ar-Rahman tadi, ditanyain 31 kali. Bagian mana lagi sih yang belum kami tunjukin kepada kamu? Bagian mana lagi sih yang belum ada? 31 kali Allah tanya. Setelah itu semua masih ditolak juga, baru Allah katakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Mereka orang kafir. Berarti kalau ada yang kayak gitu, udah. Tapi itu sangat menohok sih. Butuh 12-13 tahun untuk Allah betul mengeluarkan kata tersebut atau frasa tersebut. Tapi sangat mudah untuk kita mengkafirkan orang. Padahal yang ngajar setingkat Rasulullah 12 tahun. Artinya gini, kalau kamu udah ngajarin orang 12 tahun nggak ngerti-ngerti juga, bolehlah kita bilang dia bego. Iya 12-13 tahun nih soalnya. Betul, itu yang ngajar Rasul. Ini ngajarin kita, janjian kita yang bego. Iya betul. Yang nggak bisa ngajarin tuh tiba-tiba kita bilang kafir. Iya. Nah itu menurutku sih nggak fair. Oke, gimana kalau kan kafir kan tertutup gitu ya? Iya, menutup. Nah, gimana kalau gimana cara ngomongnya? Dia kafir, tapi bukan dia yang nutup, ditutupin orang. Iya, ditutupin orang. Kayak ambil contohnya, jadi buat saya ya mungkin saya salah juga sih, tapi mungkin buat saya terasa aneh untuk bilang orang kafir kalau dia seperti itu karena dia ditutupin sama orang tuanya gitu. Betul. Kan atau orang tuanya yang nyuruh dia seperti itu. Benar. Atau kondisi atau apa gitu kan ya. Iya. Nah, kalau memang dia belum pernah mendengarkan dakwah Islam sama sekali, maka aku bisa dengan pasti mengatakan mereka tidak akan diazab oleh Allah. Mereka pasti masuk surga. Karena Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Wa makunna mu'atibin hatta nab'atsa rasulan." Gimana kami bisa menghukum satu orang atau satu kaum padahal tidak datang atau belum datang petunjuk kepada mereka atau rasul pada mereka. Ibaratnya gini, kalau ada guru terus dia bilang tiba-tiba ya, oke, besok kita exam. Orang bilang, kapan lu ngajarnya? Iya betul. Lah ini kan nggak fair kan ya? Iya. Nah maka exam itu hanya dikasih bagi orang yang sudah diajarin. Nah pertanyaannya adalah ini kalau udah pasti dia belum pernah dengar ya. Nah ini pertanyaan yang abu-abu. Gimana kalau zaman sekarang orang sudah dengar Islam tapi tidak seharusnya? Gitu maksudnya. Artinya sesuatu yang mungkin membuat dia tidak tertarik dengan Islam, atau kita sebagai seorang muslim belum maksimal dalam mendakwakan Islam, yang dosa kita. Sama seperti ketika tadi di kasus yang pertama, yang dosa juga kita. Kenapa? Karena dalam kasus ini kita harusnya kan mendakwakan Islam. Tapi apapun yang kita dakwakan ini ternyata belum masuk secara sempurna kepada dia. Karena kita belum maksimal ya. Berarti dosanya kita. Kenapa kita tidak mendakwakan Islam secara maksimal? Contoh misalnya ya, sekarang tuh ada muncul religious trauma. Iya, karena banyak orang-orang di masa-masa kita nih Mas, hijrah, dan dia punya anak. Dia jadi sangat strict pada anak. Sehingga seolah-olah gini, dia berpikir gini, karena mak dulu nggak bisa begini, atau karena bapak dulu nggak bisa begini, kamu yang harus taat nak. Anaknya trauma. Jadi ngelihat agama tuh cuma jadi kayak sesuatu yang dipakai orang tuanya untuk neken dia doang. Nah ini kan artinya cara memperkenalkan Islam yang nggak bagus. Gara-gara kita ribut, gara-gara kita terus kemudian menampakkan Islam yang kayak ngeri dan segala macam, semuanya serba strict dan seterusnya. Padahal Islam nggak se-strict itu cuma Islam versi kita misalnya. Tapi gara-gara itu orang-orang banyak ngelihat terus nggak jadi masuk Islam. Itu banyak loh Mas kejadian kayak gitu. Ada orang benar-benar dia tertarik banget sama Islam, tapi dia nggak mau masuk dalam Islam. Kenapa? Karena kita ribut. Nah itu menurutku ya kita yang dosa. Dan itu dampaknya menambah jumlah orang kafir. Benar. Nih gue berhati-hati banget nih ngomong ini karena gue tahu kata kafir itu sering dipakai untuk makian, tapi gue lagi tidak menggunakan itu sebagai makian gitu. Gue lagi menggunakan itu. Dia maksudnya. Karena tadi banyak orang-orang Islam jadiin itu sebagai makian kan. Kafir misalnya. Dasar kafir misalnya dan segala macam dipakai di TV dan segala macam. Menurut gue itu sudah verbal abusive sih. Iya. Sebenarnya kan penggunaan kalau saya jadinya Ustadz menggunakan kata kafir adalah saat ini ya emang lu lagi kafir sih. Saat ini sih lu kafir gitu. Lebih enak ngomong kayak gitu karena itu kan sebuah kondisi pada dia gitu kan. Kayak apa ya? Kayak
ngomong ngantuk tapi ntar ada yang marah lagi. Kayak lu mas sekarang lagi ngantuk aja gitu. Betul kan, besok ngantuk. Nah, bisa jadi setelah tidur kan enggak. Makanya orang ngantuk jangan suruh kerja. Iya. Jadi kan gini, contoh misalnya gini ya. Ada yang bilang malah non muslim itu lebih parah daripada kafir. Tapi efek di Indonesia itu masih lebih bagus maknanya. Tapi pada yang sebenarnya non muslim itu lebih parah menurutku daripada kafir. Oh, karena kafir kan menutup kan? Iya. Tapi non muslim enggak selamat. Iya benar. Yang tidak selamat kan? Iya. Artinya kalau aku sih ya mendingan dibilang tertutup tapi bisa jadi kebuka kan? Iya. Daripada nggak selamat. Nggak selamat artinya lu masuk neraka tuh. Iya. Tapi kan di Indonesia lebih sopan non muslim. Betul. Gitu kan? Gimana apa namanya ya? Ya. Secara kultural kayak lebih sopan gitu. Padahal kalau dipikirin maknanya itu lebih parah juga. Iya. Karena kalau dibarkan non believer ya. Mereka tidak percaya kan ya. Itu mungkin lebih enak kali ya. By the way, di Al-Quran ada nggak sih surat yang menyatakan bahwa lu emang nggak boleh ngafirin orang? Ada nggak sih? Hadis banyak sekali. Oh, hadis banyak. Kalau di dalam Al-Quran, aku nggak tahu ya. Mungkin aku belum bisa point out ya, karena mungkin aku belum bisa punya ayatnya. Tapi yang banyak yang aku dapat sih di hadis. Oh. Maka siapapun tadi yang menuduh saudaranya kafir dan tidak terbukti, maka kekafiran itu akan balik kepada dirinya. Dalam satu hadis yang lain itu pernah terjadi ketika Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu terus kemudian ini kan kesayangan Rasulullah. Lalu terus kemudian ketika Futu Mekah itu pernah membunuh orang yang sudah syahadat. Tapi dia pikir ini adalah orang cuma bersyahadat, cuma main-main. Jadi pas udah mau ini terus syahadat nih, langsung dibaca aja. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kamu baca orang sudah syahadat? Usama bilang, itu udah jelas-jelas ya Rasulullah intensinya nggak benar. Dia pengen menyelamatkan dirinya aja gitu. Rasul bilang apa? Kenapa kamu nggak belah hatinya dia aja, terus ngelihat intensinya dia? Kalau kamu bisa lihat intensi orang. Wow. Ya kalau orang sudah bilang beriman ya kamu terima. Gitu maksudnya. Kenapa? Itu kan bukan urusan kamu untuk ngelihat intensi orang gitu maksudnya. Nah, artinya kita tidak boleh menyangka kafir orang juga nggak boleh. Nah, itu intensi itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Sama kayak ada orang bilang, riya itu bukan urusan lu loh. Urusan lu adalah lu meriksa ini riya atau enggak. Jangan lu nunjuk orang riya, karena itu bukan urusan lu. Karena yang tahu intensi lu sendiri dan Allah. Tapi yang tahu intensi dia, lu enggak. Iya, enggak tahu lu. Meskipun kita kadang-kadang bisa baca, ya kan? Maksudnya kita sebagai orang yang sering ketemu orang, kita tahulah ada orang-orang ini caper, ini pansos dan segala macam. Tapi ya tetap bukan urusan kita untuk intensi dia kita judging. Tadi kan ada hadis tuh yang bilang yang soal nggak boleh ngafirin orang tadi. Iya, siapa yang mengatakan saudaranya kafir dan tidak terbukti maka dia yang menjadi kafir. Itu dasarnya ada kejadian apa pada masa itu? Aku pikir mungkin ada orang-orang yang juga sama seperti itu ya. Jadi Rasul melihat ada satu periode di mana orang pada begitu. Iya. Karena itu ciri-ciri orang baru belajar sesuatu. Iya nggak sih kayak kita baru ngerti. Iya. Yang stand up itu adalah kalau begini. Iya betul. Kalau nggak nulis bukan stand up. Iya betul. Nah, karena kayak gitu-gitu. Iya, ada kayak gitu-gitu. Nah itu ya aku paham sih. Iya. Mungkin pada masanya emang kayak begitu juga ya. Iya. Pasti ada kejadian-kejadian sehingga Rasul bilang begitu. Dan pada saat yang bersamaan mungkin Rasul juga melarang hal-hal seperti itu karena kita ngomong ini berulang-ulang. Yang paling penting kan bukankah persatuan umat kan. Betul. Jadi kalau misalkan orang kita dorong menjauh. Ya nggak numbuh ini. Si Islam yang lagi kita ingin coba untuk tumbuh kembangkan ini jadi nggak nambah kalau misalnya setiap kali orang lu kafirin terus gitu lu dorong menjauh, bukannya lu rangkul gitu. Itu yang menarik. Yang setelah terjadi di zaman Rasulullah, banyak sekali orang-orang muncul yang aku pernah cerita, orang Khawarij yang mereka tuh mudah banget mengkafirkan orang. Jadi Khawarij ini artinya adalah keluar daripada Islam. Karena Rasul ketika masih hidup bilang begini, nanti setelah aku kalian akan nyaksiin orang-orang yang bacaan Qur'annya lebih bagus daripada kalian. Lebih panjang sholatnya daripada kalian. Lebih bertakwa kelihatannya daripada kalian. Tapi kata Rasul, tapi Islamnya tidak kecuali sampai tenggorokan doang, tapi gak masuk ke hati, kata Rasulullah. Dan mereka akan keluar daripada Islam lebih cepat daripada anak panah yang dilepaskan. Nah ini kata Rasul namanya kaum Khawarij, artinya keluar. Nah kaum Khawarij ini ciri-cirinya adalah mudah mengkafirkan orang lain. Maka suatu waktu ketika terjadi di zaman Ali bin Abu Thalib itu diminta kita perangi aja orang-orang ini. Ali bilang apa? Enggak, mereka saudara kita, cuma lagi tersesat. Lalu kemudian diminta Ibnu Abbas, salah satu orang yang pintar banget, anak muda, suruh debat sama mereka. Ibnu Abbas cuma bilang begini, guys, mereka katanya ada sekitar berapa ribu orang gitu. Guys, kalian ngapain sih? Kami lagi menegakkan kalimat Allah, kata mereka. Oh gitu. Terus bagaimana maksudnya? Iya, kami membedakan mana benar mana enggak. Terus apa yang terjadi? Ya kami bilang yang kafir-kafir, yang muslim-muslim. Berarti selain kalian kafir? Iya kafir. Terus ditanya sama Ibnu Abbas, kamu tahu tugasnya setan apa?
Mereka bilang memasukkan manusia ke neraka karena dia gak mau sendirian. Terus kemudian Ibnu Abbas nanya, terus kalian ngapain? Setengahnya tobat. Karena mereka sadar, iya juga ya, orang setan itu tugasnya adalah memasukkan orang ke neraka. Lah kita ini lagi masukin orang ke neraka nih. Kita ngambil tugas setan nih. Kita ngambil tugas setan. Maka mereka, ya udah kita balik lagi aja. Nah jadi setengahnya balik gara-gara tugasnya adalah sama kayak tugas setan kan. Aku bilang gini, aku masuk Islam perlu 5 tahun mas, nyari Islam sampai dapat Islam. Tiba-tiba pas masuk Islam ada juga orang-orang kayak gitu datang ke aku 3 pekan setelah aku masuk Islam. Yang kamu buat tuh bukan Islam. Kamu tuh sebenarnya bukan, kamu nyangka kamu Islam tapi akidah kamu nggak benar. Aku bilang gila, kalau akidah nggak benar berarti kafir dong aku. Dia bilang iya sampai kamu bertobat. Aku bilang gila, 5 menit, gue 5 tahun masuk Islam, 5 menit lu ngeluarin gue dari Islam semudah itu gitu maksudnya. Lu nggak nanya gue beriman pada Allah kah? Atau nggak nanya aku masih rukun iman kah? Aku masih rukun Islam kah? Kok begitu mudah? 5 menit dia keluar aku dalam Islam. Aku bilang ya itulah sih.